Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Asisten 3, Bapak Usman Taba SE SHMH, Bapak narasumber kami Bapak Hasim R, Sarjana Komputer, Magister of Science. Beliau ini adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekretaris seluruh OPD se-Kabupaten Toli-Toli atau yang mewakili, teman-teman Sekcam dan Seklur yang sempat hadir, serta seluruh panitia pelaksana, rekan-rekan saya dari Kominfo. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, dan sehingganya kita bisa hadir bersama-sama di aula Bapeda dalam rangka mengikuti kegiatan FGD, Forum Group Discussion. Lipat-lipat sudah lidah ini. Ya. Kalau bahasa Indonesianya kelompok diskusi terarah, ya, terkait dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu atau PPIDP. Pak As3, Pak narasumber serta teman-teman sekretaris yang saya hormati, adapun kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, diantaranya adalah bahwa pada era keterbukaan informasi publik saat ini, pemerintah daerah diharapkan pada tantangan untuk menyiapkan dan menyediakan informasi yang sifatnya publik secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun di balik semua kesiap-siapan tersebut tentang informasi publik, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, harus kita waspadai, karena berdasarkan pada unsur-unsur informasi, diantaranya transparan, bahwa tidak semua informasi yang ada pada OPD kita itu dapat disampaikan ke publik. Ya. Kalau bahasanya Pak Asisten 3 Sekprov, katanya transparan tidak harus telanjang, kan gitu. Nah, makanya di kesempatan ini nanti akan dipaparkan oleh narasumber tentang apa semua informasi yang dapat kita publish dan apa yang dikecualikan. Nah, kemudian kegiatan ini juga didasarkan atas surat dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah perihal tindak lanjut dari Rakor PPID kedua tahun 2022. Nah, kemudian kegiatan ini juga didasarkan atas Peraturan Bupati Toli-Toli nomor 10 tahun 2021 tentang sistem informasi dan dokumentasi pemerintah daerah. Nah, sehingganya kami di Kominfo berupaya untuk mengadakan kegiatan ini sehingga semua teman-teman sekretaris di semua OPD memahami apa sebenarnya yang akan disampaikan pada kegiatan FGD pada saat ini. Adapun maksud dan tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk sama-sama menyamakan persepsi, menyamakan persepsi tentang tata kelola informasi dan dokumentasi antara PPID pembantu dan PPD utama. Jadi nanti akan dijelaskan oleh narasumber, tapi sebagai gambaran bahwa PPD utama itu adalah ada di kami, kepala dinas kami, dan PPD pembantu adalah Bapak Ibu yang ada di masing-masing OPD. Kemudian dapat kami laporkan Pak As3 bahwa peserta ini adalah seluruh sekretaris di OPD, baik itu badan, dinas, kemudian kecamatan dan kelurahan. Kemudian sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa narasumber kami ini yang akan membawa dua materi, diantaranya adalah tentang tata kelola layanan informasi dan uji konsekuensi terhadap usul informasi yang dikecualikan. Beliau ini adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Hasim Eskom MSI.
Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Pak As3 yang kami banggakan, untuk memanfaatkan waktu, izinkan kami memperkenankan Bapak Asisten 3 selaku mewakili Bupati untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan FGD PPID Kabupaten Toli-Toli Dinas Kominfo tahun 2022. Kepada Bapak Usman Taba kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut pengamatan saya menarik untuk saya sampaikan berkaitan dengan hajatan kita hari ini, dan dalam kapasitas saya sebagai asisten 3 yang diberi tanggung jawab untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan tugas saya, sehingga pertemuan kita hari ini bisa membawa hasanah, sehingga kita bisa menjadi pegangan dalam kapasitas kita sebagai sekretaris di masing-masing perangkat daerah dalam rangka mengoptimalkan tugas kita dalam menyongsong Toli-Toli yang lebih baik. Saya 5 bulan sudah di asisten 3 dan diberi tugas, dan setelah saya berdiskusi dengan beberapa pihak, luar biasa memang hal yang perlu kita genjot dalam waktu jangka singkat ini. Mengapa tidak? Sebentar jam 2 hadir lagi saya dalam bentuk Zoom menghadiri permintaan KPK untuk melakukan survei integritas berkaitan dengan tugas-tugas kita yang 5.200 pegawai di Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih Ibu Sekban ini Bapeda yang sudah proaktif. Saya sudah dapat laporan tadi dari Pak Mus. Itu juga karena ada pengaruhnya juga dari teman-teman sekretaris dalam rangka memperbaiki PNPRB kita. Tuh. Sebentar juga kami akan rapat lagi untuk memperbaiki angka-angka TPP, karena sekretaris ini menurut saya adalah tugas yang bukan ringan. Bayangkan dia juga gerakkan PNPRB, dia juga menggerakkan ini semua, dan outputnya berkaitan dengan apa yang kita bicarakan hari ini, ya ngeri-ngeri juga Pak, karena dunia sekarang ini dunia informasi. Orang bisa berkelahi karena informasi. Dan tadi pengantarnya beliau begitu bagus. Tidak semua hal yang kita ketahui kita harus ungkapkan. Itulah sebabnya dalam sumpah jabatan kita merahasiakan yang sifatnya rahasia. Lalu saya diingatkan yang kata bijak, siapakah orang yang pintar dan cerdas? Itu adalah mereka yang pintar, itu adalah mereka yang tahu tentang apa yang dibicarakan, dan siapa yang bijak itu dia akan bicara jika sudah tiba waktunya. Dia tidak sembarang bicara walaupun dia tahu. Saya kira ini perlu dirancang sebentar, karena saya lihat tadi ini ada materinya Bapak begitu bagus dan saya sangat senang. Dan saya juga membaca bahwa output dari pertemuan kita hari ini akan melahirkan rekomendasi yang akan dibuat surat ditandatangani oleh Pak Bupati untuk menjadi pedoman kita bekerja dalam bentuk PPID pembantu dan bersinergi dengan PPID utama. Berarti diskusi kita hari ini akan melahirkan rekomendasi itu. Berarti kalau kita keliru hari ini melahirkan diskusi dan menyimpulkan, maka tentu nanti surat yang akan kami parap untuk disebarluaskan tentang Pak Bupati itu akan menjadi keliru. Oleh karena itu, berbahagialah Ibu Bapak hari ini mendapat tugas dan mendapat tanggung jawab, karena memang menduduki jabatan dalam yang Ibu duduki sekarang ini luar biasa itu. Dan saya rasakan kalau sekretaris bagus itu kepala badan juga bagus. Ini mohon maaf, ini saya punya teman Ibu Mirna namanya, ini saya rasakan waktu bersama-sama di BKPSD. Makasih Ibu Mirna, tentu beliau juga. Baik, supaya tidak panjang lebar demi waktu, tentu saya akan menyampaikan sambutan Bapak Bupati, dan demikian
Tentu yang utama saya harus sampaikan, Pak Bupati menyampaikan permohonan maaf karena beliau sekarang berada di luar daerah, dan Pak Wakil Bupati tidak juga sempat hadir, oleh karena itu beliau mendisposisikan kepada saya karena Pak Sekda juga hari ini sedang menuju Palu dan ke Jakarta. Karena pentingnya hal ini, Pak Sekda juga tadi WA untuk beberapa kegiatan yang harus kita sikapi, karena memang kolaborasi Pak Sekda, Pak Bupati, dan Pak Wakil itu luar biasa dalam rangka merespon semua kepentingan-kepentingan berkaitan juga informasi ini. Karena rapor kita diukur tahun depan, bagaimana PNPRB kita, bagaimana sakit kita, kelihatan di situ, dan itulah warna kita sebenarnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini memberi kontribusi untuk penilaian PNPRB dan termasuk sakit itu. Karena nanti akan dilakukan survei oleh KPK bagaimana kepuasan masyarakat dalam menyikapi pelayanan, termasuk pelayanan adalah kepuasan publik berkaitan dengan informasi kita berikan. Tapi saya dapat informasi dari beliau tadi bahwa cukup bagus karena sampai di kecamatan sudah dipersiapkan perangkatnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat adalah informasi yang berkualitas, jauh dari hoax, dan kita bisa tepis informasi-informasi yang sifatnya fasik yang membawa berita-berita yang membuat masyarakat itu terganggu pikirannya dan habis waktunya memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan sampai lupa bekerja dan lupa untuk berproduktif. Baik, saya akan bacakan sambutan Bupati dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam gotong royong. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Toli-Toli, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas. Yang saya hormati narasumber kita, mohon izin saya sebut namanya Pak Hasmir R. Eskom MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, saya baca persandian. Kami juga dari tim penata kelembagaan sedang merancang itu. Ketika kami di Poso kemarin, mohon izin saya selingi, kami sudah sampaikan di Kementerian bahwa Toli-Toli akan menata kelembagaannya. Lembaga yang kita anggap tidak lagi efektif dan tidak efisien, maka kita akan rubah sehingga kita temukan paling tidak ada berapa dinas nanti yang sedang dirancang dan ada dinas juga baru yang muncul. Tapi kemungkinan kita harus hati-hati, dan karena pertimbangan beberapa hal, mudah-mudahan bisa dia selesai di awal 2013 dan exchange-nya di akhir 2013 sehingga bisa dipersiapkan 2003, mohon maaf, sehingga semua SDM-nya itu gak usah galau, jadi harus tenang kita untuk menata, lalu kita temukan nanti SDM yang dulu yang berkesesuaian. Karena itu amanah PNPRB, bagaimana kita menata reformasi birokrasi sehingga struktur sehat, SDM juga yang duduk bisa menyehatkan ini sehingga pelayanan kepada masyarakat terpenuhi. Ya, saya diingatkan jadi Kominfo dan Persandian siap-siap untuk bersatu dalam melodi. Ya. Yang saya hormati seluruh sekretaris yang saya banggakan dan para kepala bidang yang sempat hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara. Saya selaku pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan forum diskusi ini, sehingga diharapkan nanti kegiatan ini betul-betul menyahuti dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik khususnya di lingkup pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Hadirin undangan yang saya hormati,
kegiatan forum diskusi ini bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tentunya untuk menyamakan persepsi dalam mengelola informasi dan komunikasi antara PPD utama dan PPID pembantu yang ada di OPD agar terwujudnya kabupaten yang informatif sesuai dengan dinamika dan arahan Gubernur Sulawesi Tengah dalam rekomendasi Rakor PPID kedua tahun 2022. Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian yang penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Permendagri 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui surat keputusan kepala daerah. Untuk itu, saya berharap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dan transparan dapat terpenuhi. Hadiri undangan yang saya hormati, demikian beberapa hal dan harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Bijaksana, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengemban tugas dan pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan daerah tercinta ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara FGD Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toli-Toli tahun 2022 pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Toli-Toli Amran Haji Yahya. Ya, terima kasih Pak Asisten 3 yang mewakili Pak Bupati atas perkenannya memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Sebelum kita beranjak ke agenda berikutnya pada rundown acara, saya ingin menyampaikan ilustrasi sekaligus pengalaman saya Pak Astia Moni, sekaligus memberikan gambaran kira-kira kita punya ide ini bagaimana mulainya nanti. Nah, ketika saya bertugas di Sekretariat DPRD, minta izin ada saksi hidup ini Pak Muhammad Adi. Kami dimintakan oleh sebuah NGO terkait dengan informasi atau data atau dokumen yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Toli-Toli. Cuma minta maaf, yang dia minta itu sangat vital dan sangat berkonsekuensi terhadap keberadaan anggota DPRD sebanyak 30 orang. Data perjalanan dinas dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Kita bingung, kita mau kemana, kita mau mengadu kemana, kasih tidak. Walhasil karena kita belum membentuk PPID utama, belum membentuk PPID pembantu, sehingga ini barang ngambang. Terakhir kita bolak balik ke Palu untuk menghadiri persidangan KIP di Palu.
Nah, harapan kami insya Allah ketika ada FGD ini muncul rekomendasi, semua teman-teman di sekretariat paham tentang informasi yang bisa kita publish dengan dikecualikan, insya Allah tidak akan terjadi pengalaman saya dengan Pak Adi di setiap DPRD terkait dengan berkunjung ke pengadilan di Palu, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta, Pak Astika yang saya banggakan, berikut kita akan melangkah ke paparan. Di sini ada 2 materi, kita bagi dua session. Session pertama itu di saat sekarang ini, dan yang kedua dilanjutkan setelah makan siang atau isoma. Namun semua tentatif tergantung daripada kondisi yang ada. Nah, sebelum ke narasumber, mohon izin dan perkenan jika Pak Astika tidak ada kegiatan yang lebih penting dari ini, mohon bisa bergabung dengan kami Pak. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya bisa meluruskan, bisa membantu dalam masukan di FGD ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kepada narasumber Bapak Hasim RS MSI disilahkan. Baik, terima kasih moderator Pak Sekretaris Diskominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Toli-Toli tentunya. Yang saya hormati yang mewakili Pak Bupati, Pak Astika, yang mewakili Kadiskominfo, Pak Sekretaris, teristimewa para PPID pelaksana di perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli, terima kasih buat Diskominfo Toli-Toli yang sudah menyiapkan panggung buat kami di sini, Pak. Ya, sebenarnya agenda utama kami di sini berkunjung Toli-Toli itu ada 2, yaitu kegiatan yang pertama yang ada di hotel KIP juga tentang keterbukaan informasi publik yang dihadir langsung oleh Bu Kadiskominfo, di mana pesertanya itu adalah para camat, lurah, LSM. Kok di hotel mana? Terus siang nanti itu di kantor camat Baulan ya, kalau tidak salah. Itu dihadir langsung oleh Kadiskominfo juga, di mana pesertanya adalah para anggota kelompok informasi masyarakat untuk sosialisasi tentang migrasi TV digital, ya. Dan satu sebentar. Dan alhamdulillah di kesempatan waktu yang agak longgar ini saya diberi waktu untuk berdiri di sini untuk menjelaskan apa sih sebenarnya tata kelola informasi publik itu ya. Karena ini juga amanah atau rekomendasi dari Rakor PPID yang kedua ya, yang kita laksanakan di LUP, yang dimana pada rakor itu melahirkan rekomendasi kami dari PPID tahun provinsi itu untuk melakukan proses pembinaan dengan PPUD utama yang ada di kabupaten kota Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah Toli-Toli ini kesempatan yang pertama. Besok insya Allah kami bergeser ke Buol untuk tema yang sama, untuk materi yang sama. Itu ada hal tadi yang menggelitik kenapa ini penting, karena ini kemarin Pak fenomena tahun 2021 ya, ada NGO atau LSM yang meminta informasi publik ke badan publik, dan memang selama ini informasi-informasi yang diminta itulah dianggap oleh aparatur sebagai informasi yang sensitif. Kalau bicara informasi publik Pak, tidak ada istilahnya informasi yang sensitif, tapi itulah informasi yang dihasilkan oleh badan publik yang merupakan produk rutinitas dan tidak ada yang luar biasa dari apa yang dihasilkan informasi itu. Dan jangan lupa bahwa saat ini dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat, masyarakat itu bisa diberdayakan dengan informasi. Kalau dulu salah satu bentuk pemberdayaan itu adalah dengan memberikan uang ya, sumbangan, diberikan bantuan alat perangkat, itu untuk memberdayakan masyarakat Pak. Sekarang memberdayakan masyarakat itu dengan memberi informasi, memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap informasi. Itulah bentuk pemberdayaan. Teman-teman di LSM
atau petani misalnya yang ingin memasarkan produknya, kalau dia dijual di pasar lokal mungkin harganya cuma Rp1.000, tapi dengan mengetahui informasi yang ada di seberang sana melalui media, berbagai media sosial, media elektronik lainnya, dia bisa tahu ternyata produk ini harganya di luar sana itu 2.000 per buah. Jadi dia bisa untung Rp1.000. Makanya mungkin dengan informasi itu dia bisa memasarkan produknya pada tempat area di mana dia mendapat keuntungan finansial. Itu adalah pemberdayaan melalui informasi. Nah, lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang sejak tahun 2008 itu adalah bagaimana masyarakat itu berdaya dengan informasi, di mana informasi tersebar di semua perangkat daerah. Semua perangkat daerah, atau istilahnya sekarang itu badan publik, ya. Semua badan publik. Saya sebagai petani misalnya ingin ke Bapeda, ada Bapeda di sini. Saya minta DPA atau tahun 2020, boleh tidak? Sebagai masyarakat meminta itu, dan sebagai badan publik wajib memberikan DPA itu. Karena kenapa? Karena dengan DPA itu saya bisa melihat apa-apa sih pembiayaan dari Bapeda yang sekiranya itu bermanfaat bagi saya atau kelompok saya, dan itu bisa memberdayakan saya sebagai masyarakat. Maka kita wajib memberikan itu. Itulah maksudnya bagaimana kita memanfaatkan informasi itu untuk memberdayakan masyarakat. Itu. Lanjut, Pak. Itu sekedar pengantar mengenai bagaimana sih tata kelola yang informasi publik, pentingnya itu, sehingga itu harus diberikan kepada masyarakat. Saya saja yang monitor. Ini dasar hukumnya, ini kuat Pak, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang paling kuat bahwa dasar masyarakat untuk meminta informasi itu adalah dasarnya adalah undang-undang, Pak. Sangat kuat, ya. Itu makanya nanti di ujung-ujung pertemuan ini, ketika kita ingin menolak ada masyarakat yang meminta, terus kita menolak, maka dasarnya juga harus minimal undang-undang, Pak. Tidak boleh dasarnya datang saya meminta ke Bapeda, ke dinas apa saja, saya minta DPA, saya minta RKA, saya minta realisasi anggaran tahun lalu, terus Bapak Ibu mengatakan, Pak, tidak bisa Pak, saya dilarang oleh bendahara, tidak bisa Pak, saya dilarang oleh PPTK, tidak bisa, saya dilarang oleh Kasubag Keuangan, tidak bisa, saya dilarang oleh sekretaris, tidak bisa, saya dilarang oleh kepala dinas. Yang menjadi benteng bagi mereka untuk meminta informasi telah dasarnya undang-undang. Jadi kalau itu dasar yang kita makan, perda melarang tidak bisa Pak, karena lebih tinggi undang-undang. Kalau kita mau menolak, sampaikan undang-undang apa itu yang menyebabkan kita menolak memberikan DPA itu. Itu dasarnya. Ini Pak, jadi undang-undang nantinya masing-masing daerah akan menerbitkan peraturan daerah atau peraturan bupati atau wali kota. Di sini adalah peraturan bupati. Nanti di peraturan bupati itu akan menetapkan, menyusun peraturan yang berhubungan dengan tata kelola layanan informasi publik. Kemudian di situ juga nanti akan muncul lahirnya keputusan bupati, ya, wali kota, misalnya, yang akan menetapkan struktur PPID kabupaten. Ini lebih familiar disebut dengan PPID utama, ya. Ya sebenarnya itu Pak PPID kabupaten Pak. Kalau kami PPID provinsi, ya. Nanti dari situlah lahir keputusan siapa sih yang berhak menduduki sebagai PPID kabupaten, ya, atau PPID utama di keputusan bupati itu, ya. Itu siapa yang ditunjuk. Nah, di aturan itu dijelaskan bahwa yang menduduki jabatan sebagai PPID utama atau PPID kabupaten itu adalah kepala pimpinan OPD yang mengurusi urusan informasi dan komunikasi. Nah, pasti ujungnya larinya ke Dinas Kominfo, ya, itu. Kemudian di OPD nantinya pimpinan OPD Bapak Ibu semua itu akan membuat keputusan. Dia juga akan menunjuk siapa sih PPID di OPD atau PPID pelaksana, ya. Jadi tidak ada, jadi kalau dulu itu familiar PPID pembantu, ya, namanya. Tapi sekarang bukan lagi PPD pembantu tapi PPD pelaksana, ya. Jadi pimpinan OPD, jadi misalnya Kadis Kominfo menunjuk misalnya siapa? Sekretaris, ya, sebagai PPD pelaksana. Jadi di Kominfo itu ada dua.
Kadiskominfonya selaku PPD utama dan sekretaris dinasnya selaku PPD pelaksana. Itu dua ya. Kalau di OPD lain, pimpinan badan publiknya itulah pimpinan OPD, menunjuk meng-SK-kan siapa? Kabid atau sekretaris. Kalau di aturan kami itu ex officio sekretaris. Di siapa dulu sekretaris sudah dia yang PPD pelaksananya. Nah, tapi di aturan itu adalah kepala eselonisasi yang berada di bawah Kadis yang mengurusi urusan komunikasi, informasi dan dokumentasi. Ya, itu serah kalau misalnya di bidang di unit kerja itu ada yang menangani layanan informasi, dia PPD pelaksana. Tapi dengan catatan harus ada SK pimpinan OPD. Makanya mohon izin Ibu Lina, apakah di OPD sudah ada yang membuat SK itu, Bu? Nah, kalau misalnya mohon izin Bu, masukkan satu rekomendasi Bu, mohon izin Pak As, untuk diusulkan untuk menjadi rekomendasi FGD ini bahwa semua OPD wajib membuat SK PPD Bu, mohon izin. Nah nantinya PPID itu nanti membuat keputusan. Apa yang dibuat? Yang dibuat adalah daftar informasi publik Pak. Daftar informasi publik itu apa? Daftar informasi publik itu berupa susunan-susunan atau daftar informasi yang dihasilkan oleh satu OPD dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun berjalan. Di tahun 2022 sebenarnya sudah wajib menyusun daftar informasi publik Pak. Contoh, RKA pasti sudah ada, DPA dan seterusnya, register terus ya ke bawah. Apalagi laporan-laporan di bidang-bidang ya dibuat, misalnya ada 10. Nah 10 itulah yang kemudian dipublish ke umum. Masyarakat, ini adalah produk informasi yang khusus untuk masyarakat yang bisa Anda gunakan untuk Anda berdaya. Itu maksudnya daftar informasi seperti itu dibuat setiap tahun, itu ditetapkan karena setiap tahun ada kalanya laporan itu tidak ada lagi untuk tahun berikutnya, atau ada laporan baru yang tidak ada tahun ini, tahun depan ada. Itu saya pegang. Ketika ada masyarakat yang datang meminta informasi, apa yang kau minta? DPA tahun berjalan. Oh ya, ini adalah masuk di daftar informasi publiknya saya, bidang dinas kami, silakan Anda unduh saja di website. Kan begitu ya. Itu maksudnya daftar informasi publik. Jadi daftar informasi publik adalah daftar laporan atau informasi yang dihasilkan oleh satu OPD yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk digunakan. Nah, kalau misalnya ada yang bisa digunakan, ada juga yang tidak bisa digunakan. Nah, mungkin disampaikan tadi itu tidak telanjang, ada. Tapi tidak boleh kita mengatakan dasarnya tidak boleh kita mengatakan ada masyarakat datang, saya minta DPA-nya. Oh, tidak bisa Pak, itu rahasia. Dalam tata kelola layanan informasi publik itu ada prosedur. Mengecualikan informasi itu ada prosedurnya, tidak boleh ujuk-ujuk, oh tidak bisa. Ada namanya uji konsekuensi. Nanti di bagian akhir kita ini kan, ya. Bagaimana kita mengecualikan sebuah informasi sehingga ketika ada masyarakat yang minta, kita berhak menolak. Kalau kita melakukan itu, ada LSM yang meminta dia menggugat kita ke Komisi Informasi yang ada di Palu, kita pasti menang, Pak. Kenapa selama ini kita kalah? Karena kita selalu menolak memberikan informasi, tapi informasi yang diminta oleh masyarakat yang kita tolak itu tidak ada dasar pengecualiannya. Pengecualiannya melalui keputusan PPID. Contoh misalnya tadi disebutkan, minta tiket. Mohon maaf, Kadiskominfo pernah tidak menetapkan bahwa tiket itu adalah tiket perjalanan itu adalah informasi yang dikecualikan. Saya kan tidak pernah. Jadi begitu disidangkan DKI kalah terus, dan LSM ini sudah tahu Pak, sudah tahu pasti kalah. Ya, sudah tahu kalah. Jadi biar bolak-balik habis tenaga, jadi mendingan dikasih, karena biar diputar-putar yang dilarikan pasti kita kalah. Karena dasar pengecualian itu yang tidak ada. Dan saya harus sampaikan bahwa dasar pengecualian itu adalah minimal undang-undang. Tidak boleh perda, pergub, perwali, tidak bisa. Apalagi keputusan PPID. Harus minimal undang-undang karena mereka berpedoman pada undang-undang. Nah ini tadi, lanjut. Ini saya jelaskan bahwa di aturan tata kelola itu ada namanya badan publik. Jadi badan publik itu ada 2 kriterianya. Yang pertama adalah badan publik negara.
Jadi badan publik negara itu ada badan publik yang sumber pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD. Jadi kalau Diskominfo ini Pak, APBD ya, insya Allah ada APBN-nya. Ya. Kalau PDL mungkin juga ada APBN. Jadi kita ini badan publik. Yang kedua adalah badan publik selain badan publik negara. Selain badan publik negara ini adalah operasional kegiatannya dibiayai oleh APBN, bisa juga ada APBD-nya dan atau sumbangan masyarakat. Jadi bedanya di sumbangan masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, partai politik ada APBN-nya, APBD-nya. Ada masyarakat, ada. Berarti dia masuk kategori selain badan publik negara. Alfamidi Pak, Bapak belanja ada sisa 100 rupiah, tidak ada uang kecil, tidak ada juga gula-gula, kan bisa ditanya, disumbang saja Pak. Iya, donasi Bu ya, biasa Bu ya. Alfamidi masuk kategori selain badan publik negara karena dia menerima donasi dari masyarakat, walaupun dia dananya bersumber dari murni dari pemilik, tapi karena dia menerima donasi masuk. Masjid itu adalah badan publik kategori selain badan publik negara ya, karena dia menerima sumbangan ya, menerima sumbangan APBD juga, bahkan mungkin juga APBN, demikian juga yang lain. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, jadi semua lembaga yang berbadan hukum pasti badan publik, kemungkinan ya badan publik, karena tidak ada, kalau tidak APBN pasti APBD, kalau tidak pasti sumbangan masyarakat termasuk dalam dan luar negeri. Nah, kemudian ini ada badan publik, ya jelas. Kemudian ada pejabat publik. Jadi semua orang yang menduduki jabatan pada suatu badan publik disebut dengan pejabat publik. Undang-undang ASN sekarang, staf saja sudah pejabat fungsional, pelaksana. Ya, jadi pejabat pelaksana, administratif dan fungsional dan JPT. Jadi semua kita ini pejabat. Akan tetapi ada pejabat publik yang mendapat tugas khusus untuk layanan informasi publik. Itulah PPID. Jadi PPID itu adalah pejabat publik, tapi tidak semua pejabat publik adalah PPID. Jadi PPID adalah pejabat publik yang ditunjuk khusus atau mendapat tugas tambahan untuk layanan informasi dan komunikasi publik. Lanjut. Ini PPID pengangkatannya. Jadi atasan PPID itu adalah sekda, ya. Kemudian PPID telah Kadiskominfo ditunjuk oleh bupati melalui keputusan bupati, ya. Kemudian ada PPID OPD ditunjuk oleh pimpinan badan publik, kepala dinas, kepala badan, camat, lurah. Itu camat pimpinan OPD ya, masuk kategori. Dia menunjuk siapa? Melalui keputusannya. Kepala badan menunjuk berdasarkan keputusan kepala badan, kepala dinas, camat melalui keputusan camat, lurah melalui keputusan lurah. Jadi misalnya Pak Lurah menunjuk sekretaris lurah sebagai PPID di kelurahan. Ya. Kepala desa menunjuk sekretaris desa, kan sekretarisnya sudah ASN ya, sebagai PPID di desa. Ya, seperti itu Pak. Jadi dia menunjuk di bawahnya. Nantinya pejabat-pejabat inilah sebagai pejabat PPID atau pejabat badan publik yang diberi tugas tambahan. Lanjut. Ini hak dan kewajiban. Kita mulai dari hak dulu. Jadi hak dari pemohon itu Pak, pertama melihat dan mengetahui. Jadi kita ini sekarang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik, dalam hal Dinas Kominfo, menggunakan dana APBD. Dana APBD Bu Elina ya. Ya, itu. Ada masyarakat lewat. Dia apa itu? Pertemuan apa nih? Ini ada FGD. Boleh saya ikut? Boleh, siapkan kursi. Dia bisa duduk. Itu melihat dan mengetahui. Dia ingin tahu. Teman-teman di OPD lain juga begitu. Ada pertemuan apa? Ada dia tidak diundang, dia lewat, dia mau tahu, mohon izin sama panitia, izin saya ikut, mau melihat, mengetahui apa sih yang dibicarakan di kegiatannya. Silakan berikan dia tempat duduk, karena itu adalah hak dari masyarakat. Karena dia juga mau tahu itu, karena siapa tahu ada informasi di kegiatan itu bermanfaat bagi dia. Ya.
menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan. Ya, ada hasil rekomendasi FGD ini nantinya. Masyarakat mau tahu, bisa saya lihat apa rekomendasinya supaya saya dikasih kopiannya. Harus diberikan. Yang penting sudah ditandatangani. Harus diberikan. DPA sudah ditandatangani, bahkan sudah dilaksanakan. DPA-nya sudah bisa diberikan, tetapi pelaksanaan atau realisasinya belum bisa diberikan karena belum diverifikasi atau diperiksa oleh lembaga pemeriksa, misalnya inspektorat, itu belum bisa diberikan. Nanti tahun depan. Makanya tadi yang bermohon LSM informasi publik itu, dia sudah tahu Pak, yang dia minta itu yang tahun lalu, yang 2008 sampai 2000 berapa tadi? Dia tidak mungkin minta tahun 2022, Bu. Kenapa? Karena dia sudah tahu ini pasti ditolak dan memang aturan tidak bisa. Jadi yang diminta adalah yang sudah di ACC. Dan ketika sudah di ACC, wajib hukumnya OPD itu memberikan. Tidak boleh misalnya, oh tidak bisa. Rahasia. Rahasianya siapa? Rahasia PPTK. Mana lebih tinggi, PPTK atau undang-undang? Kan pasti jawabannya begitu. Jadi kita dibawa di komisi siapapun pasti kalah. Mau berdebat ya. Karena kenapa? Karena kita hadapi adalah masyarakat berlindung atas undang-undang. Nah, undang-undang ini peraturan pemerintah saja kalah, Pak. Ya. Yang berikut adalah menyebarluaskan informasi. Rekomendasi rekor tadi diambil, dia fotokopi perbanyak. Bisa. DPA yang diminta ke Ibu. Yang penting tidak ada catatannya bahwa bisa disebarluaskan atau disebarluaskan izin dulu. Selama ada izin, sudah berhak dia copy paste kemana saja. LHKSN Bu, menurut Ibu rahasia atau tidak? LHKSN-nya Ibu, ya? Saya mau tanya hartanya Ibu, misalnya berapa M? Saya buka LHKSN, rahasia atau tidak? Ya, betul rahasia. Yang sudah diperiksa oleh KPK, tidak ada rahasia. Pernah Ibu baca artikel ASN terkaya di Indonesia? Dia tahu semua itu hartanya Pak. Dari mana dia tahu? Yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan, ya? Itu dibawa di portal KPK. Saya kalau mau lihat kapannya gubernur Pak bisa, bupati siapa? Bisa, tanpa sesin dia Pak. Yang tahun lalu ya, yang sudah diverifikasi oleh KPK. Bisa saya buka sekarang. Saya download. Berapa hartanya Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati. Pak Sesin juga bisa. Iya. Enggak, tanpa melalui dia ya, tanpa SSN dia, tanpa dia ketahui Pak. Saya bisa akses. Karena kenapa? Karena itu bukan, karena beliau adalah kita ini semua pejabat publik. Itu yang persoalan ya. Dan masyarakat berhak dan ini. Ya, itu. Dan itu hak mereka untuk tahu. Ini hak pemohon Pak. Jadi bagaimana luar biasanya undang-undang ini. Tapi memang setiap kami FGD dengan Komisi Informasi ada banyak hal yang selalu diperdebatkan setiap tahun. Karena kenapa? Hanya dengan mengandalkan secari KTP mereka bisa melakukan apa saja. Apa saja ya. Makanya PPED pertama harus paham. Terus ada selalu penguatan. Penguatannya apa? Itu tadi. Kalau mau mengecualikan buat keputusan. Nah, ada hak pemohon, ada kewajiban. Ya. Kewajiban badan publik apa? Menyediakan atau menerbitkan informasi publik. Itu tadi. Setiap tahun harus menerbitkan apa sih hak saya di badan publik Anda. Jadi masyarakat datang, apa hak saya? Itu atau informasi apa saja yang dihasilkan oleh badan publik Anda yang merupakan hak saya untuk tahu. Ya? Itu namanya daftar informasi publik. Itu setiap tahun harus kita terbitkan. Kemudian ada hak pemohon, ada juga haknya badan publik. Berhak, ini kuncinya nih. Berhak menolak memberikan informasi jika tidak sesuai dengan ketentuan. Apa ketentuan undang-undang itu? Kita bahas nanti di ini ya. Ya, contoh misalnya sederhana. Ada kesehatan ada ya. Misalnya gini Pak, kan setiap hari ada updating data COVID ya. Rekap ya. Rekap terkonfirmasi 1 positif. Ada masyarakat minta, siapa itu yang positif? Yang satu siapa namanya? Di mana alamatnya? Badan publik itu, kita sebagai badan publik wajib menyampaikan kepada publik kondisi rekapitulasi dalam bentuk angka. Akan tetapi siapa yang terinfeksi tidak boleh disampaikan.
Karena kenapa? Ada undang-undang yang melindungi kita, yang tidak boleh kita mempublikasi data seseorang, apalagi dia berhubungan dengan. Ada pertimbangan-pertimbangan yang dilindungi oleh undang-undang, bukan karena kadis ya, bukan karena kepala seksi, bukan, tapi undang-undang yang melarang, ya. Undang-undang yang melarang mempublikasi data pasien, ada data COVID untuk menjaga ya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dia hanya, jadi masyarakat itu hanya tahu satu orang terkonfirmasi. Tapi kalau misalnya yang meminta Satgas, bisa. Artinya apa? Bahwa pengecualian informasi itu bukan berarti bahwa tidak semua orang tutup rapat, tidak. Sifatnya ketat, terbatas. Ketat artinya tidak semua informasi yang dihasilkan oleh itu bisa dikecualikan. Artinya tidak senaknya begitu, tidak. Jadi ketat. Terbatas maksudnya ketika dia sudah dikecualikan, hanya orang tertentu yang bisa mengakses. Ya? Kayak tadi minta Pak Lurah bisa minta, saya minta. Oh, warga bahkan disampaikan, Pak Lurah, ada warganya Bapak COVID, namanya nih, alamatnya di sini. Tolong nanti Bapak jaga ini, tapi harap identitas ini dirahasiakan, jangan disebar. Cukup Bapak sebagai anggota Satgas. Jadi dia terbatas. Jadi tidak semua orang bisa tahu. Hanya orang tertentu untuk tugas-tugas tentunya pemerintahan ya. Potensi kekayaan alam, ya, tidak boleh disebarluaskan. Nah, dan kebanyakan dikecualikan ini banyak untuk area-area pertahanan keamanan. Kalau kita alamat ASN mungkin dikasih Pak, tapi kalau kepolisian, anggota polisi itu tidak boleh kita sampaikan. Oh, alamat rumahnya Pak polisi ini di sini. Itu dikecualikan, ya. Tidak bisa sembarang disampaikan. Karena untuk tugas, ya. Pol PP misalnya melakukan pengamanan Pak, tugasnya itu dirahasiakan Pak, tidak bisa. Kenapa saya sebutkan Pol PP? Karena kemarin ada usul informasi dikecualikan mengenai rute pengamanan. Itu Pak, itu dirahasiakan, tidak boleh. Misalnya rutenya Pak Bupati lewat ini, tidak bisa Pak. Ya, itu dikecualikan. Ya, hanya orang tertentu perhubungan yang boleh tahu, kepolisian yang boleh tahu, Pol PP boleh tahu, tidak boleh sebarkan. Oh, nanti Pak Bupati itu lewat sini. Ini oh, tidak bisa. Ya, kesehatan, pimpinan. Ini Pak Bupati sakit, dioperasi dia, pokoknya dia lagi. Oh, tidak bisa vulgar kita sampaikan. Itu harus dikecualikan. Dengan caranya bagaimana? Menyamarkan berita itu. Contoh misalnya, mohon di sini, pimpinan kami pingsan di sana, misalnya ya. Jangan dikatakan pingsan. Ya, karena kenapa? Ketika ada image itu buruk Pak. Ya, bukan karena pimpinan itu Pak, melekat di situ adalah wibawa daerah. Ya, jadi kita sampaikan ke dia kelelahan, lagi duduk-duduk lelah di ini minum. Ya, jadi kita menyamarkan informasi itu Pak. Ya, Pak Jokowi tidak pernah kita dengar dia sakit Pak, dioperasi apa. Ya, padahal dia manusia biasa Pak. Kiri kanan kita saja ini baru 2 kali darat ini Pak, sakit belakang ini. Ya, so masuk angin Pak, dibayangkan keluar dia Pak. Tapi kan tidak pernah kita dengar ya. Itu namanya Pak informasi dikecualikan. Jadi kesehatan pimpinan itu adalah informasi yang dikecualikan Pak. Bayangkan kalau misalnya tiba-tiba sakit, aduh ini bahaya ini. Pengusaha-pengusaha kalang kabut ini. Apa ini? Bagaimana kondisi terakhir? Bisa Pak, ya. Goncang perekonomian Pak. Dan akibatnya jauh lebih buruk dialami oleh masyarakat. Jadi selalu kembali dampaknya ke masyarakat. Lanjut. Ini Pak, ada jadi informasi publik itu Pak, ada namanya informasi diumumkan secara berkala. Artinya berkala itu diumumkan secara periodik. Contoh apa? Daftar urut keempakatan. Itu setiap setahun sekali ya. Paling lambat. Itu harus, jadi periodik berkala dia diumumkan. Ya, itu. Kemudian ada diumumkan serta merta. Lanjut dulu, saya lihat. Ini berkala Pak tentang profil OPD. Ya, itu berkala harus di updating. Ini bisa dilihat ya, ada ringkasan informasi, ringkasan informasi kinerja, ringkasan laporan keuangan, laporan akses. Jadi kayak DPA itu Pak, misalnya DPA Dinas Kominfo 2M. Jadi yang 2M itu bidang sekretariat berapa, bidang A, bidang B, bidang C, itu dipublikasi. Ketika masyarakat mau minta rincian, minta permohonannya.
Itu maksudnya ya. Jadi yang diumumkan di publik itulah ringkasan laporan keuangan. Ya, ketika dia meminta, silahkan mana KTP-mu, buat isi formulir. Ya, baru dia melakukan permohonan. Lanjut. Ini secara berkala, artinya secara periodik informasi itu harus diperbaharui. Kemudian ada lagi serta merta. Jadi informasi ini wajib disampaikan pada saat itu juga. Karena kalau tidak sampaikan itu berbahaya atau berdampak kepada masyarakat. Contoh misalnya ada gempa goyang, ya, BMKG harus segera menyampaikan pada saat itu juga. Jangan tunggu besok, ya. Jadi misalnya goyang, langsung disampaikan bahwa tadi goncang itu 2, sekian skala Richter. Terjadi di era ini, kedalaman ini, tidak berpotensi tsunami. Nah, sudah. Harus pada saat terjadi pada saat itu disampaikan. Kalau nanti besok, itu hoax di mana-mana. Solari orang di gunung, besok sampai ternyata tidak tsunami. So di sana orang, so kasur sudah berangkat semua ini. Jadi mau bakasi pulang juga susah, bilang tunggu saja redanya. Ada 1 bulan dia ini, jadi harus pada saat itu disampaikan. Kesehatan yang berhubungan dengan apa? Bahan makanan berbahaya ada ini, ya itu disampaikan. Ya di produk-produk itu selalu disampaikan, ya kandungan-kandungan makanan itu ya, itu selalu disampaikan pada saat itu ya. Diskominfo rilis itu adalah serta merta. Ya, pada saat itu jadi Pak Bupati saya buat kegiatan ini, ya, ini sudah bagus serta merta sekali nih Pak, karena dia live streaming saya lihat, ya. Jadi pada saat Bupati membagikan bantuan, itu segera pada saat itu juga buatkan rilis dan publish ke masyarakat, supaya orang tahu yang di kegiatannya Pak Bupati itu apa yang dibagikan. Misalnya sembako 10 paket. Karena kalau Anda tidak sampaikan, ada keluar berita, yang dibagi itu sebenarnya 100. Nah, ini masyarakat yang membuat persepsi sendiri tadi kegiatan ini. Nah, supaya tidak ada ini, Kominfo harus buat rilis dan sampaikan ke masyarakat, ya. Nah, itu jadi rilis itu adalah sifatnya serta merta. Lanjut. Tersedia setiap saat. Setiap saat ini adalah produk-produk yang sudah ada. Misalnya undang-undang, Pak. Kalau undang ada yang minta, saya mau minta undang-undang 14 tahun 2008. Jangan bilang tidak ada, Pak. Ya? Karena undang-undangnya sejak 2008 sudah dibuat. Jadi harus sudah setiap saat sudah ada, ya. Nah, itu. Oh ya, tunggu, nanti saya upload, ambil filenya. Atau boleh juga ajarkan. Makanya memang di media lain itu ada komputer, ambil cari di Google. Ini ambil di sini. Nah, itu maksudnya setiap saat. Tanpa harus menunggu kita produksi lagi. Dan biasanya informasi setiap saatnya ada informasi yang sudah pernah terbit, misalnya DUK tahun lalu. Karena DUK tahun ini sudah ada, sedangkan yang dibutuh DUK tahun sebelumnya, berarti itu sudah ada memang, itu yang diminta. Bisa seperti itu, ya. Dan lain-lainnya. Ini ada ya, peraturan, keputusan, informasi dan seterusnya. Nanti kita berkembang di diskusi ya. Lanjut. Informasi dikecualikan, tapi saya belum bahas teknis ya. Nah, apa alasan kita untuk mengecualikan sebuah informasi, Pak? Yang pertama adalah untuk dia menghambat proses hukum. Misalnya ya, ada proyek tahun lalu, ada data masyarakat meminta dokumen itu. Nah, sementara berproses di polisi, ya, ada hal-hal misalnya, itu tidak bisa diberikan. Dan wajib kita tolak, Pak. Kalau Bapak tolak, Bapak dilindungi oleh Undang-Undang 14 2008 pasal 17 huruf A. Ini saat ini A ini ya. Huruf A. Dan saya yakin Pak NJ itu LSM itu ketika dia minta, terus Bapak kan Pak ini sementara berproses, dia tidak akan paksa, Pak. Karena saya yakin kalau dia masuk di komisi informasi, dia kalah juga. Ya, dia sudah tahu aturan. Jadi pasal 17 huruf A, ya. Kemudian untuk hak kekayaan intelektual, penemuan orang lagi ujian ada hasil tes. Kan biasa banyak itu, Pak ya. Hasil seleksi, apa misalnya? Ada data minta, saya mau minta hasil seleksi kemarin, ada kecurangan, saya indikasi. Itu berhak ditolak. Oh, tidak bisa. Yang Bapak bisa ambil adalah hasil seleksinya Bapak saja. Ini nilai-nilainya, tapi nilai tim yang lain itu tidak boleh. Kalau dia keberatan silakan, Bapak dilindungi oleh Undang-Undang 14 2008 pasal 17 huruf B. Itu ya. Dan seterusnya dibuka untuk apa ini? Membahayakan pertahanan negara ini. Mau ditahu jumlah personil polisi,
apa-apa semua, dia punya senjatanya di mana ditaruh, alamat personil kepolisian, oh itu tidak bisa, ya, itu dikecualikan. Ini membahayakan, ya, jumlah pesawat tempur, jumlah kapal selam, di mana posisinya, itu tidak bisa. Itu adalah rahasia yang diinformasi yang dikecualikan, dan itu dilindungi oleh undang-undang, ya. Dan seterusnya ke bawah, mengungkap kekayaan alam, misalnya potensi emas di apa? Di Toli-Toli nih. Ini potensinya ada di sana. Oh, tidak bisa sembarang, Pak. Ya, itu harus melalui permintaan, melalui bupati baru diberikan. Tapi ketat, terbatas, ya. Jadi sifat informasi dikecualikan bukan sama sekali tidak bisa, bukan, ya. Ketat, terbatas. Terbatas, tidak semua orang bisa mengakses, ya. Dan seterusnya, informasi ketahanan ekonomi merugikan kepentingan hubungan luar negeri yang bersifat pribadi atau ada wasiat seseorang, ya, itu. Kemudian ada akta otentik bersifat pribadi. Ini misalnya data kepegawaian ada di BKD ini. BKD ada, kepegawaian ada. Misalnya ada minta data pegawai, Pak. Wartawan ini, ya, wartawan. Saya minta biodata-nya, Pak, ini dengan berkas CPNS-nya kemarin saya mau lihat. Tidak bisa dikasih, Pak, berkas CPNS itu, ya, karena siapa tahu dibawa ke bank, Pak. Kasihan nanti yang bersangkutan. Itu, ya, itu tidak boleh sembarang diberikan, Pak, ya, kecuali yang bersangkutan sendiri, ya. Itu ini karena kenapa ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau ada yang keberatan, tidak ada masalah, gugat saja, dilindungi undang-undang pasal undang-undang 14. Kemudian rahasia pribadi, ini kayak tadi kesehatan, ya, itu tidak bisa. Kemudian alamat untuk tertentu, ya, tidak bisa sampaikan nomor telepon, Pak. Contoh kemarin, Pak, ada yang bermohon dari asuransi, dia minta daftar pegawai. Jadi yang ada itu nomor, nama, jabatan, nomor telepon, ya. Kolom itu, Pak, diberikan ke kami, ke PPD. Kami PPD coret, Pak, nomor teleponnya, coret. Kita berikan ke pemohon. Keberatan dia, Pak, kenapa nomor telepon dihapus? Kami hapus karena itu informasi dikecualikan, Pak. Karena kalau saya kasih Bapak orang, jadi kalau mau minta sama yang bersangkutan langsung. Jadi caranya, Pak, kalau sudah terbit, contoh kayak gini, coba saya Bu, ya. Contoh ini sudah ada begini, sudah dicetak ini, ya. Dikasih, kemudian ambil spidol, coret saja, atau hilangkan 4 digit terakhir boleh, ya. Silakan. Itu namanya mengaburkan. Sama tadi sakit, kelelahan, mengaburkan informasi, ya. Itu sama juga itu. Silahkan, Pak. Itu alamat rumah, itu informasi dikecualikan, Pak, ya. Tapi kalau Pak Sek asisten minta alamat rumah, nomor telepon, mau dipromosi kami ini, Pak, nggak bisa, Pak. Kasih bagi Pak. Jauh BKD minta, biodatanya kami sini cepat, mau anu ini, tidak bisa dikecualikan ini. Sudah di situ terus jangan. Itu maksudnya ini hanya berlaku untuk masyarakat, ya. Kalau dia antar instansi berlaku selama ini surat menyurat. Tidak juga misalnya dinas ini di Kominfo minta data pegawainya Kominfo, sudah kemarin disosialisasi dikecualikan. Bukan itu maksudnya. Ini kalau berhubungan dengan masyarakat, Pak. Ya, ini saya garis bawah ini berhubungan dengan masyarakat, ya. Karena kalau sesama lembaga badan publik itu kan permintaan didasarkan atas kebutuhan dan memang sudah ada hubungan kerja, ya. Pasti seperti itu, ya. Oke. Dan yang nomor 10 ini informasi yang tidak boleh diungkap karena ada undang-undangnya. Ini sebagai tadi. Jadi kalau di antara 1-9 tidak ada, tapi ada undang-undang lain, Pak. Misalnya undang-undang ITE. Munculkan itu berdasarkan pasal Undang-Undang 14 2008 pasal 17 huruf J. Kemudian di bawahnya sambung Undang-Undang ITE nomor ini sekian baru, ya. Jadi ada undang-undang lain yang mengatakan itu tidak boleh di luar pasal Undang-Undang 14 ini. Sebutkan sudah undang-undangnya. Oke. Lanjut. Tadi usul saya, Bu, kepada Ibu Herlina dan Pak moderator, kalau bisa setelah SK PPD yang jadi di sebagai rekomendasi, satu rekomendasi lagi,
kalau bisa masing-masing OPD itu diwajibkan menyusun daftar informasi publik. Pak, banyak memang. Kami kemarin Pak nyusunnya itu 6 bulan Pak, karena maklum 41 OPD. Ya nanti ada caranya Pak, ada teknisnya. Nanti di luar pertemuan inilah kita sampaikan trik-triknya, bagaimana supaya cepat ya. Terus yang kedua Bu, di balik daftar informasi publik itu juga kalau bisa diusulkan informasi dikecualikan. Apa sih? Ya, kira-kira cuma satu yang saya harus garis bawahi Pak. Laporan-laporan yang berhubungan dengan keuangan jangan Bapak usulkan untuk dikecualikan, karena tidak ada sedikit pun ruang bagi laporan yang berhubungan dengan keuangan itu dikecualikan ya. Karena ketika Bapak kecualikan nanti Pak, itu bisa digugat oleh masyarakat dan bisa membatalkan, keputusan bisa dibatalkan Pak. Dan selama ini tidak ada yang menang kalau Anda mengecualikan informasi yang berhubungan dengan keuangan, tidak ada. Kecuali anggaran sebentar berjalan. Kalau anggaran sudah lewat Pak, sudah disahkan, sudah diperiksa oleh BPK, apalagi inspektorat, wajib sudah dipublikasi Pak, apalagi lagi sudah diperiksa, dan tidak ada sedikit undang-undang pun yang melarang itu, kecuali alasannya satu, masih sementara proses berjalan atau proses hukum. Hanya itu saja yang bisa, selain itu tidak bisa. Jadi jangan mengusulkan. Kemudian standar layanan informasi publik ini ada 2 pengumuman. Oke, lanjut. Ini menggunakan, kita mengumumkan informasi publik itu bisa menggunakan bahasa lokal ya, yang mudah dicerna oleh masyarakat ya. Bisa juga menggunakan, kalau dulu Pak masih ada papan pengumuman, sekarang sudah tidak ada papan Pak ya. Rata-rata orang sudah menggunakan portal web semua, bahkan lebih hebat lagi sudah pakai medsos. Cuma saran, sekarang apa namanya, web, akses masyarakat untuk web itu sudah mulai berkurang karena orang lebih banyak melihat di media sosial. OPD itu harus ada media sosial resmi, dan kalau bisa itu menggunakan namanya OPD-nya Pak, dan disingkat ya. Ini saran ya. Jadi kalau misalnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli itu ya, jangan disingkat Diskomufotik atau pakai Herlina. Walaupun misalnya Ibu Herlina publish setiap hari kegiatan OPD Bu ya. Jadi kalau bisa pakai nama OPD. Terus gambar ikonnya Bu, lambang daerah ya. Pakai lambang ini. Itu ya. Oh, itu yang di sudut kiri atas itu ya. Pakai lambang daerah. Jangan pakai foto selfie Bu ya. Ya itu kan banyak ikon itu kan pakai itu. Tapi itu ada aturan Bu. Panduan pedoman pengelolaan media komunikasi publik untuk pemerintah daerah. Nama harus identik dengan nama badan publik, lambangnya harus identik dengan lambang daerah ya. Kalau ada lambang badan publiknya sini boleh ya, tapi kalau tidak ada, kan dinas ini kan tidak ada lambang khusus ya, daerah, pakai lambang daerah ya. Itu supaya apa Bu? Jika ada informasi sama, misalnya gini, Ibu mempublish berita ya, Pak Bupati memberikan santunan kepada 1000 masyarakat miskin misalnya. Di portal lain ada Bupati memberikan santunan kepada 100.000 masyarakat miskin. Ini masyarakat ini lihat 100.000, kemarin cuma 1.000. Ini pasti ada masalah. Setelah dilihat portalnya, ini portal abal-abal.com, ini portal Dinas Kominfo Toli-Toli. Ini yang betul ini, Toli-Toli. Ini DP nama saja sudah abal-abal. Pasti isinya abal-abal juga ini. Ya enggak usah lagi dikoreksi. Ya. Abal-abal.com. Enggak usah, abal-abal memang ini. Ini yang betul. Karena kenapa? Satu nama dinasnya. Kemudian ada lagi di bawah Humas Diskominfo. Sudah sip ini. Ada lagi narahubung. Sudah selesai. Telepon rupanya. Itu caranya Bu ya. Jadi ketika informasi yang sama tapi ada substansi daripada yang berbeda, maka masyarakat akan melihat aman informasinya ini. Aman ini. Jangan yang ini ya. Itu caranya. Dan bisa juga digunakan untuk masyarakat untuk fact checker ya, cek fakta. Jadi masyarakat kalau melihat cek fakta mana berita hoax itu bisa dilihat ya. Itu. Berita hoax ya. Itu. Ayo lanjut ya. Nah, untuk pelayanan informasi publik itu pertama didahului dengan masyarakat mengajukan permohonan informasi publik. Itu waktunya 10 per 7 hari kerja, ya.
Jadi kalau misalnya dia bermohon tanggal 1, tunggu tanggal 15. Bapak Ibu tidak menanggapi, dia keberatan ke Sekda, mengajukan keberatan. Dia dikasih, Pak Sekda dikasih 30 hari untuk merespon itu. Kalau tidak respon, dikasih waktu 2 minggu untuk ajukan keberatan ke sengketa informasi publik di Komisi Informasi di Palu. Jadi 14 hari di OPD, 1 bulan di Sekda, dan 2 minggu di Komisi Informasi. Dikasih waktu. Jadi makanya ketika ada yang bermohon, ketika informasi itu tidak Bapak belum peroleh, kan biasanya gini Pak, ini minta dokumen perjalanan dinas 2000 selama 5 tahun lah. Ini Pak kumpul butuh waktu Pak, ya. Ini berapa karung ini, ya? Dikumpul semua ini mau difotokopi nih. Ketika waktu kayaknya ini agak sulit, tambahan waktu, menyurat resmi. Karena kalau Bapak Ibu tidak menyurat resmi, maju persidangan, alasan apapun, Pak banyak sekali diminta, kita butuh waktu. Tanya, ada suratnya, Anda bermohon untuk penambahan? Tidak ada, oh kalah. Semua harus tertulis, dan ingat, LSM yang memohon informasi Pak, itu sudah paham aturan. Dia bermohon, dia tunggu ke 14 hari. Respon, maju lagi ke Sekda. Dia tunggu lagi 1 bulan, tidak respon, dia gosok di KAI. Itu dicari, dia bermain di waktu. Nah kemudian ada masalah biaya. Ini kemarin Pak dari Morowali Pak, itu fotokopi itu 1 juta, hampir 1 juta Pak. Makanya saya minta setiap PPD itu menerbitkan keputusan PPD bahwa PP itu hanya menanggung Rp5.000 dari biaya penggandaan. Selebihnya ditanggung oleh pemohon. Dan itu diatur Pak, dan itu dilindungi karena prinsip tata kelola informasi publik itu adalah sederhana, cepat, berbiaya ringan. Bukan gratis. Diaturan tidak ada gratis ya. Dia kalau misalnya mau dituntut, tuntut saja. Karena diaturan itu bukan gratis, tapi berbiaya ringan. Biaya ringan itu meringankan PPD juga. Ya, bayangkan kalau misalnya bermohon Pak 40 OPD, fotokopinya 300.000, kali saja ditanggung oleh PPD. Habis perjalanan dinas. Lagi si fotokopi semua. Itu kemarin Kota Palu juga begitu Pak, 300, hampir 300.000 fotokopi. Capek juga ya. Itu. Makanya saya kalau lain kali dia minta filenya saja. Kasih di file, scan, foto, kirim. Ya, ada caranya Bu, trik-triknya menghadapi LSM seperti itu. Ya, jadi kalau dia minta, jangan fotokopi, minta fotokopi bayar. Tapi kalau Anda mau gratis, kita kasih file. Ambil semua itu dokumen foto Pak, baru kirim. Ya, nggak usah dikasih kabur. Karena kalau ini Pak, bayangkan kalau kita saja Pak, kalau baca foto ya, coba Bapak konsen tidak lihat itu secara detail. Karena ya memang yang diminta orang ini memang dia bermain di waktu Pak, saya lihat. Dia mainnya di waktu. Dia tahu ya, ketika waktu kita juga hutan awalnya. Takutin jangan. Padahal ada hal yang bisa kita lakukan bagaimana caranya menggaburkan. Nanti saya slide berikut saya ada ya. Itu. Pokoknya Pak, makin kita tahu kesini makin tahu, makin jangan takut memberikan informasi publik. Ya. Itu. Intinya itu. Lanjut. Ini sudah ya harapannya. Lanjut. Ini pemohon mengajukan permintaan kepada bank publik, kemudian pada saat langkah kedua menyebutkan nama, alamat. Intinya gini Pak, dia yang kasih KTP lah. Jadi kediaturan itu dengan modal 1 lembar itu Pak, KTP, dia bisa meminta apa saja, ya, bank publik, ya. Ketiga, badan publik kemudian mencatat semua permohonan itu, kemudian langkah keempat itu melakukan pendaftaran, ada formatnya Pak. Lanjut. Ini Pak, apa yang dilakukan oleh petugas layanan. Jadi Bapak Ibu ketika ada yang bermohon, apa yang dilakukan pertama ada formulirnya Pak. Contohnya ada di slide berikut, nanti dilihat ya. Ada formulir, suruh isi formulir Pak, ya. Kalau masyarakat, tapi kalau misalnya Pak kampus mau penelitian kan ada surat pengantar. Tinggal Bapak masukkan di permohonan itu, bisa disposisi langsung kasih. Ini yang bermasyarakat yang perlu kita ini ya. Ada formulirnya,
kemudian cek dia punya ini surat kuasa, KTP dulu. Cuma biasanya meminta itu bukan dia Pak, dikusahakan oleh lembaga LSM. Ini kemarin banyak berdebat ini Pak. Saya juga sudah koordinasi dengan KAI Pusat. LSM A resmi Pak, LSM B resmi. Kedua LSM ini memberikan kuasa kepada satu LSM yang abal-abal, yang tidak ada, tidak terdaftar. Banyak memperdebatkan Pak. Ini supaya juga ini ya, bahwa LSM tidak terdaftar di Kesbank, tidak terdaftar di Kemenkumham juga tidak terdaftar. Saya konfirmasi ke KAI Pusat bahwa itu wajib kita layani. Tidak boleh kita tolak karena alasan itu. Karena memang kelompok badan publik atau LSM yang sah bisa membentuk satu koalisi, ya, walaupun tidak terdaftar itu bisa mengajukan permohonan informasi Pak. Dan itu sah. Jadi jangan kita persoalkan Pak, walaupun itu apa tidak terdaftar ya. Karena yang terdaftar itulah kelompok yang diwakilinya. Itu sekian informasi. Nah, serahkan tanda terima. Kalau misalnya dia via email bisa ya, dan menginput di buku registrasi. Contohnya dokumennya berikut. Ya, ini contoh permohonannya Pak. Nanti kejelas nanti bisa diterima oleh teman-teman di ini ya. Intinya di sini ada tujuan penggunaan informasi Pak. Itu perlu di ini ya. Jadi begini Pak. Fokus penekanan ini ada di tujuan penggunaan informasi dan bagaimana Anda mendapatkan informasi itu, dalam bentuk file kah, fotokopi atau apa ya. Kalau file pasti media WA ya. Yang penting juga itu tujuan penggunaan. Jadi nantinya pada saat ada menyurat, penggunaan informasi itu apa? Ya. Nanti PPD itu akan menyurat bahwa pengguna informasi yang diberikan sesuai dengan tujuannya, dan apabila ingin diberikan kepada lain harus mendapat izin tertulis dari PPD utama. Kalau dengan masyarakat Pak ya, ini dengan masyarakat harus izin tertulis dari PPD utama. Karena banyak begini Pak, ini berteman ya, 4 orang misalnya, 1 orang itu lagi menjadi kasus OPDA di kepolisian, tapi mereka tidak punya bukti Pak. Apa buktinya? Mereka hanya kira-kira dengar-dengar juga. Disuruhlah si B, coba kau bermohon informasi ke dinas A tadi. Ini yang kau minta. Tujuannya apa? Bukti nanti yang diambil dari itu tadi, itulah nanti dikasih ke temannya yang si A. Ya? Ini buktinya. Begitu caranya Pak, cara ininya ya. Jadi ini apa? Persekongkol aksen atau apakah ini persekongkol apa ya? Yang jelas masing-masing ada peran lah. Nah makanya PPD itu harus pintar-pintar juga Pak. Pintar-pintarnya di mana? Cantumkan di surat penyampaian itu bahwa dokumen itu hanya diberikan kepada yang bersangkutan dan tidak boleh diberikan kepada yang tanpa izin tertulis dari PPD utama. Dan jika itu dilakukan maka PPD itu bisa memblacklist pemohon itu, ya, karena kesalahan dia ya, bisa memblacklist. Jadi ketika dia minta datang lagi, dia lagi nih, kemarin melanggar, ternyata ini kau berikan, ya. Dan kalau perlu nanti Pak ada dokumen-dokumen yang harus dikaburkan di dokumen itu. Nanti kita lihat di berikutnya. Lanjut. Ini checklistnya di buku besar Pak. Jadi ada buku besar manual ini. Ya. Lanjut. Ini tadi saya katakan ya, 10 hari di PPID tambah 7 hari, berarti 2 minggu, sekitar 17 hari kerja ya. Kemudian di atasan PD 1 bulan ya, tidak dilayani, sengketa. Diberi waktu pemohon 2 minggu untuk mengajukan sengketa di Komisi Informasi. Lanjut. Ini keberatan atas ini ya. Lanjut. Jadi ulang dulu ya. Jadi masyarakat yang bermohon, dia keberatan itu karena ada beberapa pertimbangan Pak ya. Pertama bahwa dia meminta itu memang informasi publik Pak, bukan informasi yang dikecualikan. Ya, misalnya tadi saya katakan dia minta realisasi anggaran tahun lalu, itulah informasi publik, bukan dikecualikan. Belum lagi misalnya Anda PPD utama belum pernah menetapkan informasi dikecualikan, itu lebih parah lagi. Ya. Kedua bahwa tidak ditanggapinya permintaan informasi, dia sudah meminta dikasih waktu 14 hari plus 1 bulan tidak ditanggapi, dia bisa mengajukan keberatan. Kemudian yang berikut, tidak terpenuhnya permintaan informasi diberikan tapi tidak lengkap, itu juga bisa ya. Justru makin bingung dia di luar, dan ini ya, dan penggunaan biaya yang tidak wajar ya.
Tidak wajar maksudnya begini, setelah dihitung-hitung biaya 300, kita minta 500. Tapi yang paling bagus kita sudah hitung, ya, ini sudah dihitung di tempat fotokopi 300.000. Jadi tanggung 295.000, 5.000 tanggung PPD. Nah, itu yang wajar ya. Itu ada hitung-hitungannya. Lanjut. Nah, ini contoh formulir keberatan, Pak. Ya, nanti ini adanya di PPD utama ini. Ya, yang ada di PP nanti saya lihat di strukturnya. Ya. Nanti bisa sebelum ini kita lihat struktur PPID ya. Atau boleh dibuka filenya saja. Contoh yang Kominfo punya. Karena PPD pelaksana Pak tidak ada unsur penyelesaian sengketa ya, karena setiap penyelesaian pasti larinya ke PPD utama. Ada file SK PPID apa? Ada Pak ya di fotokopi. Oh ini ada contoh. Oh ini sorry. Ini ya. Sudah Pak. Ada ya. Bisa dilihat Pak contohnya. Saya bisa pinjam Pak. Ah ini Pak. Jadi di SK nanti pimpinan OPD masing-masing Pak menetapkan ya. Siapa sih PPD nantinya? Jadi di sini Kadis Kominfo menunjuk sekretaris. Sekretaris PPD itulah Kasubag Umum dan Program. Nanti saya minta menyesuaikan ya OPD. Di sini ada 3 bidang Pak, bidang pengolahan informasi, bidang layanan informasi, bidang dokumentasi dan arsip. Ya, cuma nanti kalau bisa bidang pengolahan informasi nanti dicari siapa. Ya, nah bidang ini tidak harus kepala bidang Pak, bukan kepala bidang maksudnya, bukan ya, urusan maksudnya nih. Jadi bisa kepala seksi bisa, tapi sekarang kan tidak ada seksi Pak ya. Sudah ya, pengawas ya, fungsional semua ya. Nanti disebutkan Pak, ya Pranata Humas, ya apa Pranata ini silahkan disebutkan ya. Dan di SK ini bisa menyebut nama Pak, silahkan sebut namanya, ya. Sekarang boleh menyebut nama karena kalau fungsional itu Pak kecil kemungkinan dikasih pindah-pindah Pak. Kalau sudah fungsional, beda dulu kami Pak kalau sosialisasi tidak pernah mengajarkan nama, misalnya Pak Lukman. Jangan namanya Pak, tapi nama jabatannya. Karena ketika dia berganti dengan orang lain, SK tetap valid karena nama jabatannya. Nah itu. Nah sekarang kan karena pejabat pengawas sudah diseterahkan dengan fungsional, berarti nama fungsional saja dikasih masuk. Ya, itu bisa. Karena sekarang dengan adanya jabatan fungsional Pak, kecil kemungkinan dipindah-pindahkan. Ya. Itu. Dan dokumentasi arsip ya, itu. Dan seterusnya. Nanti harap ini kan sudah masuk ya rekomendasi bahwa membuat SK struktur PPD masih pelaksana perangkat daerah. Kedua adalah menetap setelah disusun ini Bu ya. PPD tadi bekerja untuk membuat daftar publik. Nah, tetapkan menggunakan kop OPD masing-masing ya. Jadi nanti PPID Dinas Kominfo, PPID Bapeda, PPD Dinas Sosial. Dia menetapkan itu, tanda tangan. Yang sekdis, bukan pimpinan OPD yang tanda tangan. Yang PPID yang ditunjuk sekretaris dinas. Kalau di sekolah sekretaris dinas. Jadi bukan pimpinan OPD karena pimpinan selaku pimpinan badan publik. Ya, dia sudah memberikan tugas kepada sekretaris selaku pelaksana untuk menetapkan apa saja yang berhubungan tata kelola yang informasi publik. Itu tadi SK. Kemudian yang terakhir tadi mengusulkan. Nah, pada saat mengusulkan informasi publik, menetapkan biasanya OPD juga mengusulkan informasi dikecualikan. Itu langsung ke Diskominfo. Nanti kita bahas, Bu, ada ininya, ya. Lanjut ini keberatan ya. Ini kalau sengketa informasi publik yang disengketakan itu adalah atasan PPD ya, Sekda. Ini saya garis bawah ya. Jadi ketika ada sengketa di Komisi Informasi di Palu, yang disengketakan itu adalah atasan PPD Pak, Sekda. Yang diundang ke sana. Kenapa kau tidak memberikan informasi? Nah, Sekda karena alasan tertentu itu bisa menguasakan kepada pihak lain. Surat kuasa Pak. Biasanya dikuasakan ke Kabak Hukum, apa? Bantuan hukum. Ya. Makanya di SK PPD utama itu penyelesaian sengketa itu adalah Kabak Hukum di situ. Bidang yang mengurusi penyelesaian sengketa, Kabak Hukum. Karena dia nanti pasti akan dikuasakan di Sekda untuk mengawal ya. Itu.
atau menyiapkan ahli jika dibutuhkan. Ya, lanjut. Lanjut. Informasi publik ya harus diperbaharui ya sesuai dengan kalau dia berkala dihitung masa berkalanya, kalau dia tiap tahun ya tiap tahun diperbaharui ya. Lanjut. Ini daftar informasi publik, kita masuk bisa ini Pak di Excel. Bagaimana sih? Saya jelaskan di kolomnya Pak. Jadi kolomnya daftar informasi publik nanti itu gini Pak, nomor, ringkasan isi informasi atau nama informasinya apa ya. Contoh, coba saya ambil Bu ini. Aduh ditulis-tulis Bu ya. Kalau ini adalah informasinya Bu, namanya diambil ini. Judulnya uji konsekuensi terhadap hasil informasi dikecualikan. Itu judul atasnya yang dilihat. Tahun kalau misalnya itu namanya. Kemudian siapa pejabat atau sektor yang menguasai itu? Pejabat paling. Jadi kalau sekarang kan pejabat pengawas ya. Nah kemudian yang penanggung jawabnya adalah atasan pejabat pengawas itu. Ini pejabat administrator. Ditunjuk ya. Kemudian waktu dan tempat pembuatan. Waktunya misalnya berlaku karena ini adalah berkala 2022 ya. Nah, bentuk informasi ada 3 Pak. Bentuk file kah, bentuk dokumen kah, atau ada dalam bentuk online. Namanya informasi publik harus minimal salah satunya terpenuhi Pak. Jangan dokumen tidak ada, file juga tidak ada. Bukan informasi publik itu. Ya, kalau bukan dokumen, file. Jadi misalnya Pak, dokumennya tidak ada, tapi ada filenya, ya tulis file dalam bentuk PDF misalnya. Ya. Laporan RKA Kabupaten Toli-Toli Pak, misalnya berapa ya, tidak dicetak Pak, banyak, tapi filenya ada, berarti dalam bentuk file ya, itu. Dan jangka waktu penyimpanan atau retensinya ya. Kalau dia berkala pasti 1 tahun, kalau misalnya dia renstra 5 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun ya. Itu. Oke, bisa dilihat kita publikan ya, kita simulasi ya, bisa dibuat file Excelnya. Jadi saya minta sama Ibu Herlina Bu, sampai jam 12 saja, cuma katanya, Pak ini mohon Pak, baru pertama kali. Sudahlah kalau begitu, sampai sore berarti Bu. Jadi sederhananya gini Pak, jadi pada saat nanti ditetapkan PPID ya, nanti PPID ini mengundang bidang-bidang. Kira-kira apa produk atau laporan yang dihasilkan masing-masing bidang. Sekretariat, apa yang dibuat? Sekretariat, DPA, RKA, DUK, Renstra, pokoknya semua. Oke, undang lagi bidang A, apa produknya? Ya, kemarin kami Pak, karena banyak, kami hanya ambil sampel 2 lah, masing-masing bidang, karena banyak ya, 2. Jadi nanti setelah itu kemudian di daftar yang diusulkan itu juga nanti identifikasi, klasifikasinya apa? Dikecualikankah setiap saat serta merta atau apa? Ya? Itu nanti kita lihat. Nanti di situ dimasukkan nanti PPD pelaksana itu nanti akan mensortir, mengurut ya. Ini klasifikasi serta merta ini setiap bidang ya. Tapi kalau sudah masuk di daftar itu tadi tidak ada lagi istilah bidang. Semua sudah OPD. Nanti yang dikecualikan itu dikeluarkan. Yang serta-merta setiap saat itu disatukan, dibuatkan, ditandatangan oleh PPD, sekretaris ya, saya lakukan. Nah, yang dikecualikan tadi disampaikan ke PPD utama untuk dirapatkan kembali. Ini panjang ceritanya Pak, dikecualikan tuh. Itu ada rapat pembahasan, kami saja kemarin 3 kali rapat Pak, untuk menetapkan 10 informasi dikecualikan. Itu baru 10 Pak, masih ada lagi. Ya. Slide-nya Bu. Oh ini tahapan-tahapan penyusunan DIP ini bagus disimulasikan sebetulnya ini. Ada contoh simulasinya itu ini ya. Jadi pertama mengumpulkan identifikasi. Jadi PPD pelaksana itu mengumpulkan bidang-bidang dan menyampaikan coba ada formnya Pak. Formnya tadi yang itu ya. Diisi ya. Kemudian diurut ya. Jadi kalau misalnya masing-masing memasukkan nanti diurut, disortir ya. Kemudian diklasifikasi mana yang berkala serta merta dan setiap saat. Nah nanti di situ juga akan ada muncul yang dikecualikan. Yang serta merta setiap saat berkala itulah yang ditetapkan dalam bentuk SK di tahap ketiga. Yang dikecualikan diusul ke Kominfo.
sebagai PPD utama, karena yang berhak menetapkan informasi dikecualikan itulah PPD utama, dan ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalnya gini, dia menetapkan informasi dikecualikan berhubungan keuangan, Pak, ada PPD utama, ada Kabak Bantuan Hukum mengundang dari keuangan yang ahli bidang keuangan. Kalau dia mengecualikan informasi berhubungan kepegawaian, ada Diskominfo selaku PPD utama, ada Kabak Hukum atau yang mewakili Kasub ya, pejabat, kemudian ada ya dari kepegawaian sebagai yang teknis memahami itu ya, rapat. Contohnya tadi ada SK itu, tanda tangan nanti. Nah, lampiran itulah nanti ditandatangani, kemudian Kadiskominfo selaku PPD utama membuat SK menunjuk lampiran tadi. Nah, ketika ada yang meminta, mohon maaf ini informasi dikecualikan, dasarnya apa? Ini SK gitu ya. Nah, itu baru ya. Nah, kalau sudah itu pasti dilindungi, aman. Lanjut. Ini simulasi penyiasan DIP. Nah, harapannya dalam mengklasifikasi ini kalau bisa sedapat mungkin informasi dikecualikan juga terlalu banyak, Pak. Jangan misalnya 10 ada 100 informasi badan publik, 90 dikecualikan, Pak. 10 publik. Pasti ditanya, ini pasti tertutup ini OPD, ya. Ya. Tapi keuangan, Pak, saya cari aturan, tidak ada yang dikecualikan. Kalau keuangannya tidak ada yang dikecualikan. Yang banyak dikecualikan itu, Bu, kesehatan, kepegawaian. Kalau kami kemarin tuh kepegawaian itu 13 informasi, Bu. Kalau Kominfo ada 10 informasi. Sosial, data penduduk miskin, Bu, ya. Ya, itu BNM address rahasia, Bu, ya. Tapi rekap tetap disampaikan. Apalagi penerimaan, Bu. STB kan dari Dinas Sosial, ya, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Ini yang kita sosialisasikan, ya. Itu kerjasama dengan Dinas Sosial. Nah, itu ya, kalau keuangan nyaris tidak ada, Pak, ya. Itu dikecualikan, ya. Lanjut. Kalau misalnya bisa di-copy, Pak, file Excel-nya yang sesuai kirim. Kita simulasi supaya enak, ya. Kalau cuma menghayal begini, bagaimana sih? Karena ini maksudnya masuk dalam rekomendasi FGD ini, Pak. Jadi supaya bisa langsung buat nanti. Ya. Ada, saya kirim. Ya, supaya kan ini masuk rekomendasi, Bu. Lanjut dulu. Oh, sudah habis ini, ya. Boleh, Pak, sambil ini tunggu, ada yang mau ditanyakan, saya silahkan, Pak. Boleh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, makasih Pak Hasim. Kita kasih aplaus dulu. Sekaligus kita olahraga gerak tangan tidak mengantuk. Ada yang sudah kode-kode saya meminta merokok. Saya tidak berani karena beliau tidak merokok. Kecuali kalau Ibu Sekban Bapeda mengizinkan karena terkait dengan ruangannya, ya. Terima kasih Pak Hasim atas paparannya. Nah, sambil menunggu kesiapan teman-teman panitia untuk menyiapkan file Excel terkait dengan simulasi, mungkin ada waktu yang disisihkan untuk mungkin diskusi, bisa berupa pertanyaan atau pelemparan mob atau kasuistik. Silakan. Ada mungkin di OPD yang pernah dimintakan atau apa? Mungkin kita batasi 3 dulu, Pak. Ya. Silakan dari teman-teman sekretaris atau yang mewakili sekretaris, ya. Ibu Makfira satu, siapa lagi? Iya, satu lagi. Oke, sementara dulu. Silakan Bu Makfira. Pak Lukas, mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfira dari bagian hukum Sekretariat Daerah. Kebetulan saya sebagai pengelola JDIH di bagian hukum. Adapun yang ingin saya tanyakan di sini, kebetulan kami mempunyai JDIH dan DAS. Kami yaitu Perpres nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.
Dan kami juga sudah pernah membuat perbuknya, yaitu Perbuk nomor 59 tahun 2015 tentang JDIH Kabupaten Tol-Toli. Yang ingin saya tanyakan di sini, kebetulan kami mempublikasikan setiap produk hukum, baik itu produk hukum yang sifatnya regeling atau mengatur, ataupun produk hukum yang sifatnya basiking atau menetapkan. Berarti dalam hal ini termasuk peraturan daerah, peraturan bupati, dan juga surat keputusan bupati. Nah, di sini kami kecualikan, kami tidak mengupload surat keputusan bupati, karena saya berpikir keputusan bupati ini akan hal spesifik masing-masing OPD, karena mungkin sifatnya kerahasiaan dari masing-masing OPD, tapi kami belum pernah membuat SK-nya tentang informasi yang dikecualikan. Jadi karena ada beberapa OPD meminta agar kami tidak mempublikasikan mengenai SK. Jadi kami cuma mempublikasikan mengenai peraturan bupati dan peraturan daerah. Terima kasih. Langsung tanggapi saja, biar langsung. Mohon tanggap. Saya kasih dulu oleh-oleh dari Palu. Yang bertanya saja Pak. Kalau tidak bertanya saya tidak kasih. Ada yang foto? Ada bisa difoto? Ini Bu. Ini pertanggungjawaban Bu. Saya jawab dulu. Oke, saya jawab. Jadi perda, semua peraturan, coba dilihat tadi Pak, aturan berkala. Jadi itu masuk kategori informasi yang harus disampaikan setiap saat, ya. Jadi semua keputusan pimpinan badan publik. Kalau pimpinan OPD badan publik tidak wajib. Dan apanya dirahasiakan kalau lihat tanda tangan SK Pak? Ya, ini dirahasiakan, ya. Dan kalau menurut pertimbangan saya, bagaimana nih? Menurut pertimbangan undang-undang, ya, bagusnya. Jadi itu wajib dipublikasi. Tapi yang publikasi adalah di website OPD masing-masing, ya. Itu ada di situ disantumkan informasi terkait keputusan pimpinan OPD. Itu masuk kategori informasi yang disebut, bukan rahasia. Apapun pertimbangannya, kan itulah keputusan. Dan keputusan badan publik itu adalah ujung-ujungnya sebenarnya mensebar masyarakat. Gini Pak, supaya dengan kabur ya. Pertimbangan dikecualikan itu selalu mengacu pada pertimbangan masyarakat. Undang-undang ini dibuat pertimbangan untuk masyarakat. Kalau kita mengecualikan sesuatu, harus dilihat apakah dampaknya ke masyarakat buruknya jauh lebih besar atau manfaatnya. Kalau buruknya jauh lebih besar, kecualikan. Kalau manfaatnya jauh lebih besar, buka informasi itu. Contoh saya katakan tadi, kesehatan presiden itu dikecualikan. Apa dampaknya ke masyarakat? Bayangkan Bu, kalau presiden sakit, semua pengusaha yang out semua sudah kena resesi. Siapa yang rugi? Masyarakat juga. Itu kembali ke masyarakat. Jadi konsekuensi maksudnya di sini adalah kalau informasi dibuka, apa ke masyarakat? Itu maksudnya. Ya, akibat dampak masyarakat ya, bukan dampaknya kepada bendahara, PPTK, sekretaris, kadis, sekda, bupati, bukan. Tapi pertimbangannya kepada masyarakat. Oh, ini masyarakat berdampak bahaya kalau dikasih keluar ini. Kecualikan undang-undang. Ya, jelas. Oke, yang lain silahkan. Saya punya masker masih banyak nih. Ya, sebelum bertanya saya kasih masker dulu. Bisa difoto. Kominfo. Disilahkan bertanya Bu. Tunggu dulu, mau difoto Bu? Oh ya, dikirim ke saya Bu ya. Oke, sip, terima kasih Bu ya. Silakan bertanya Bu. Ya, sederhana mungkin Pak, berkaitan dengan media informasi, saya minta sarannya mungkin yang mana yang lebih baik kita buat di OPD, apakah website ataukah media sosial? Jadi sekarang ini Bu, semua media komunikasi publik memiliki plus minus.
minusnya media komunikasi publik ini ditutupi oleh plus media komunikasi lain, dia saling menutupi. Website itu Bu hanya tren saja penurunan, dan salah satu kelemahan daripada website itu adalah update-nya lambat Pak, update juga tapi lambat. Berita hari ini mungkin 2 hari baru rilis ya, tapi kalau media sosial hari ini ya. Tapi jangan lupa Bu, ada kelemahannya juga media sosial itu. Biasanya lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya misalnya pribadi juga masuk, padahal portal resmi. Makanya saya katakan kalau bisa akun itu jangan nama pribadi, nama pejabatnya, tapi nama. Jadi saran saya Bu, semua media komunikasi publik itu harus dimanfaatkan karena kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi melalui media komunikasi publik itu berbeda-beda. Ya, spanduk Bu, Anda lihat spanduk itu, ya, mungkin kita tidak manfaat, tapi masyarakat yang area blank spot itu menikmati informasi itu, brosur ya. Mungkin media sosial mereka tidak bisa nikmati, tapi masyarakat yang blank spot menikmati yang brosur. Jadi harus ada juga brosur, ada juga pamflet, ada juga billboard yang dibuat. Ya, semua media sosial juga. Karena kenapa? Sekarang tren ke situ, ya, lebih banyak. Iya, ya. Demikian juga website juga perlu. Jadi semua media komunikasi publik. Bahkan saat ini Bu, kami sekarang masuk ke media komunikasi melalui video. Video. Jadi kalau dulu kita disuruh buat rilis Pak, teks dulu ya. Sekarang itu jangan cuma teks, tapi juga dalam bentuk video. Sekarang kalau Ibu bisa berita online ya, beritanya sedikit, kemudian di bawah itu ada video, diklik ya. Nah, itu baru. Jadi beritanya cuma sedikit saja, tapi informasi detail itu ada di rekaman videonya. Kalau Bapak Ibu baca berita, artinya apa? Bahwa tren saat ini memang sudah audiovisual, ya. Akan tetapi tidak boleh kita meninggalkan model media komunikasi publik yang konvensional, yang sifatnya sosialisasi begini konvensional ini. Kan sekarang saudara Zoom ya. Kalau sifatnya koordinasi Zoom, tapi kalau kita membahas teknis Pak, praktek, uji, kalau Zoom setengah mati, harus tetap muka ya, harus tetap muka. Kita berkomunikasi dengan masyarakat Pak, tidak bisa Zoom. Zoom itu luar biasa canggih, tapi kalau dengan masyarakat, jangan Zoom Pak. Pertama pulsa tidak ada, ya, dan pasti tidak ini, ya, pasti mungkin diaktif, tapi pulsa habis. Jadi harus apa? Efektif dengan masyarakat, tatap muka langsung, konvensional, ya, dengan halo-halo. Itu yang paling ini. Jadi gunakan semua media komunikasi publik karena masyarakat memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi pada satu media komunikasi publik. Terbatas pada satu media komunikasi, dia mungkin bisa mengakses di media yang mungkin seperti itu, ya. Jadi gunakan semuanya. Yang lain, ya, sebentar Pak, mohon izin Pak. Ini sudah jam hampir setengah 12. Sementara yang kita mau simulasikan itu, minta maaf Pak, mohon izin, belum kami terima filenya. Jadi apakah simulasi setelah istirahat sambil kita istirahat ya? Ya, jadi karena simulasi, itu penting juga, karena saya dengar mau direkomendasikan ya. Jadi simulasi mungkin setelah istirahat. Nah, kita terima lagi 2 pertanyaan. Boleh, Pak. silakan Pak. Silakan Pak Kadir dulu. Sebentar Pak Kadir silakan. Diterima dulu maskernya Pak. Tapi Pak, foto dulu Mas. Jangan tidak bawa kamera kamu. Oh ya, KP saja. Lama sekali. Ya, boleh. Lanjut Pak. Mohon izin Pak Moderator. Ini biar tidak mengantuk. Iya. Jadi terima kasih atas kesempatan. Terima pertama kepada moderator, pimpinan rapat, Bapak Asisten dengan narasumber. Jadi saya dari Sekretaris Dukcapil Toli-Toli. Memang menarik apa yang disampaikan tadi tentang PPID. Kita sama ketahui bahwa Dukcapil ini adalah merupakan terkait dengan yang Bapak katakan tadi tentang pelayanan publik. Terus terang Pak, keterkaitan dengan unsur kerahasiaan ini tentang pelayanan publik ini, apalagi kami di Dukcapil ini dengan
terjadinya viral yang terjadi baru-baru di Toli-Toli ini, itu kan dikait-kaitkan dengan Dukcapil. Ya, mungkin Bapak sudah tahu juga apa di media-media sosial. Nah, itu. Jadi termasuk saya juga Pak dikejar-kejar oleh wartawan LSM menjelaskan tentang apa yang mereka lihat, mereka dengar di sosial media itu. Nah, saya sebagai sekretaris seperti apa yang Bapak katakan tadi, jadi dalam hal ini barangkali ini bukan suatu sekedar barangkali sharing kita Pak terkait dengan informasi publik ini, bahwa kami di Dukcapil seperti itulah aturan yang mengayomi kami tidak serta-merta karena ada undang-undang Adminduk yang melindungi kami. Tapi kalau ada misalnya orang yang membutuhkan seperti itu, ya tentu kita akan melakukan PKS dengan mereka, baru bisa mereka mengupload daripada data tersebut. Saya kira demikian Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi kalau Bapak ini tadi apa yang Bapak sampaikan, ya sebenarnya dijawab sendiri ya. Yang jelas intinya bahwa Bapak dilindungi oleh pasal Undang-Undang 14 2008 pasal 17 angka 1, angka 8 dan angka 10. 10 itu informasi tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang Dukcapil Pak. Makanya tadi disebutkan undang-undang Dukcapil. Dalam sana aman berarti Pak. Berarti Bapak betul berarti. Karena Bapak betul saya kasih 2 masker. Difoto lagi. Ya. Satu lagi, silakan. Masker dulu Pak. Jangan nanti meraju Bapak. Diterima Pak. Jauh-jauh dari Palu Pak, harus diterima. Tabe. Ya, kasih Pak ya. Oke, kasih. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekedar informasi, nama saya Triswanto selaku Seklur Kelurahan Sidoarjo. Pak, PPID Kelurahan Sidoarjo. Silakan Pak. Yang saya bukan bagian dari pertanyaan, tapi apa yang saya mau sampaikan ini melahirkan pertanyaan buat Bapak, yaitu mohon diinformasikan ke kita batasan-batasan kewenangan informasi. Artinya kita selaku OPD di sini bisa tahu batasan kita sampai di mana. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Baik, selanjut langsunglah jawab. Jadi gini Pak, kuncinya itu adalah daftar informasi publik Pak. Jadi daftar informasi publik adalah semua output laporan yang dihasilkan oleh satu badan publik. Saya tanya, Lakip itu produknya Bapak. Kalau memang produk kelurahan diberikan Pak. Tapi kalau bukan produk kelurahan jangan. Yang berhak memberikan produksi produk itu yang diberikan oleh PPID di kelurahannya Bapak adalah yang diproduk oleh kelurahan itu sendiri. Makanya yang paling penting adalah sebenarnya membuat daftar humbul masing-masing kasihnya ya. Ada kasih yang laporan apa yang kau buat secara prodik akan disebutkan, si B, si C disebutkan. Nah setelah itu kan dikumpul, dan saya yakin tidak akan menyebut Lakip, tidak data DPKS, data terpadu kesesuaian, karena ya nanti ketahuan Pak ya. Nanti kepala seksinya Bapak kumpul sampaikan apa semua yang kami hasilkan, laporan-laporan apa semua. Ya, itulah yang menjadi informasi publik untuk kelurahan Bapak tadi. Ya. Tidak mungkin nanti kalau misalnya Duk, Bapak menghasilkan Duk juga, tapi Duk khusus pegawai yang ada di kelurahan itu. Ya. Jadi tidak mungkin Bapak memproses Duk semua ASN yang 5.000 itu. Karena itu kewenangan ada di BKD. Kalau BKD menghasilkan Duk yang 5.000 orang. Tapi kalau OPD sesuai dengan ASN yang ada di OPD itu, Duknya ya. Itu bedanya. Demikian juga di kelurahan. Mungkin itu yang dimaksud. Jadi kuncinya itu Pak di daftar informasi publik yang ada di mana Bapak Lurah? Silakan ada. Iya, saya kira sudah puas ya Pak Lurah, mewakili Pak Lurah. Iya. Intinya kalau menurut saya adalah bahwa kita punya kapasitas Pak. Ketika kita menyalurkan dan kemudian yang dipertanyakan itu bukan masuk dalam daftar informasi publik kita, tidak usah kita terlalu melayani. Nah, mungkin juga dimaksudkan oleh beliau tadi itu adalah permintaan informasi yang
hanya sekedar bertanya, tidak resmi juga dari NGO atau sebagainya, kira-kira begitu. Baik Pak narasumber, berhubung karena Pak Asisten 3 ada kegiatan lain di waktu yang sama saat ini di Inspektorat, kalau di tempat lain itu FGD atau seminar ada closing statement, sekarang ini break time statement sebelum beliau beralih ke Inspektorat. Jadi setelah beliau ini ada semacam break time statement, kita istirahat, kita lanjut setelah isoma, ya. Karena beliau ada acara di Inspektorat. Untuk itu kepada Pak As3 mewakili Bupati saya persilahkan. Baik, tapi tiada hubungannya dengan masker. Sengaja saya duduk untuk mengamati kegiatan kita, dan saya sangat bangga dan bersyukur karena saya duduk di sini melihat ibu bapak begitu serius memperhatikan materi ini. Itu pertanda bahwa apa yang kita cita-citakan untuk membentuk PPID utama dan pembantu akan terwujud. Dan setelah saya melukis ya dari materi yang disampaikan oleh Bapak dan direspon oleh pembicara tadi, saya menangkap ada beberapa pesan dan kesan yang harus disikapi supaya PPID pembantu ini dan PPID utama terwujud dan membuat masyarakat bahagia karena kita mampu memberikan pelayanan publik yang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang yang sudah kita sebut beberapa kali tadi. Yang pertama, mau dipoto Pak rupanya ini, dan ini juga bisa diinformasikan dan ini boleh karena tidak bagian dan yang dikecualikan. Baik Pak Adi, saya menangkap pesan begini, organisasi yang kuat itu jika dia terbentuk dan didasari oleh aturan yang kuat berkaitan dengan itu. Contoh yang paling bagus tadi saya lihat dari Capil. Dia tahu apa yang harus dibicarakan, tapi dia tidak mau bicara karena dia bijak, tidak berbicara karena bukan kewenangan dia berbicara pada saat itu. Cuma sayangnya, kalau terbentuk nanti PPID ini, maka buatlah aturan yang berkaitan dengan tugas itu. Jika saya membuat formulasi statistik, kehebatan PPID Kabupaten Toli-Toli dipengaruhi oleh paling tidak 48 variabel. X1 katakanlah kelurahan. Kelurahan bermain di kewenangannya Bapak saja. Ketika dia bermain tentang sosial, jangan Bapak bicara karena bukan kewenangan X-nya Bapak, tapi kewenangannya sosial. Sosial juga nanti membentuk aturan yang berkaitan dengan tugasnya. Sehingga nanti kita akan mengamankan informasi ini untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Lihat aja tupoksi kita. Di situ tugas kita untuk melayani masyarakat. Baca aturan bupati berkaitan tupoksi kita. Jangan nanti membuat hal-hal yang dibolehkan diberikan informasi dan dikecualikan yang bukan kewenangan kita. Jadi ada kaitannya dengan aturan-aturan terbentuknya organisasi ini. Sosial, urusannya sosial. Kelurahan, tugas kelurahan untuk melayani itu lihat saya seksi berkaitan dengan itu. Sehingga disitulah kita diberi kepandaian dan kebijakan, walaupun kita tahu dan sama mau. Tadi seperti beliau bilang, Bapak sudah tahu dia sakit tapi tidak usah. Beliau lagi sedang lelah. Karena kalau kita munculkan informasi itu bisa liar, apalagi informasi harus dijaga. Itu satu Pak. Yang kedua, saya kira masing-masing perangkat daerah setelah bubar ini Pak akan pulang merenungkan masing-masing tugasnya. Paling sekretaris sudah tahu betul mana yang bisa kita ramu, dan itu adalah nanti bisa masuk daftar mana informasi yang kita bolehkan, mana yang tidak. Sudah jelas itu. Dan nanti akan koordinasi dengan Kominfo sebagai PPD utama. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, tidak ada menurut saya, maafkan saya kalau saya keliru untuk berkomentar terakhir ini. Tidak ada keraguan bagi kita ASN untuk tidak membuka informasi jika kita sudah bekerja secara profesional. Siapa ASN yang profesional itu? Sejak dia membuat perencanaan, maka dia hadirkan di situ aturan berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil. Dia hadirkan di situ resiko-resiko ketika dia mengambil. Kalau perencanaannya sudah benar, tidak ada keraguan lagi untuk melaksanakan. Tapi kalau sudah perencanaan yang salah, sudah ada manipulasi aturan di situ, maka kembali kata guru kita, jika kita membuat perencanaan yang salah, sama dengan kita merencanakan yang salah. Saya kira Bapak sudah lebih tahu. Dan sekarang Pak, tidak ada keraguan untuk itu, karena kita punya sistem informasi penganggaran ini sudah sangat kuat.
Oleh karena itu yang kita harus topang sekarang adalah profesional oleh ASN. Kalau sudah perencanaannya bagus, insya Allah pelaksanaannya juga bagus. Dan tidak ada keraguan untuk menginformasikan hal-hal yang sifatnya yang tidak ada yang perlu kita ragukan, kecuali bagian kesehatan, dan ada beberapa tadi yang beliau sampaikan itu berkaitan dengan pribadi-pribadi pimpinan kita yang harus dijaga, karena bisa saja digiring apalagi menghadapi 2014 itu. Ya, saya kira itu. Dan kalau saya baca 2024, kenapa saya selalu kurang 10? Mungkin karena saya mau ingin lebih muda lagi 10 tahun. Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan simpulannya Pak, saya senang selaku asisten 3 untuk mengamati ini, dan ini bahan laporan nanti ke atas bahwa tidak ada keraguan untuk PPD dibentuk. Karena beberapa sampel pembicara tadi menunjukkan bahwa mereka paham tentang tugasnya, hanya saja kita masih nol berkaitan dengan PPID karena kita belum lengkapi dan terbentuk struktur organisasi dan aturan-aturan di dalamnya, dan belum ada keputusan berkaitan itu, sehingga kita kalau dinilai dengan sakit PNPRB kita masih nol karena tidak ada keputusan yang menaungi sebagai bentuk portofolio kita, artinya daftar-daftar bukti kerja kita. Walaupun kita bekerja tapi tidak ditopang dengan administrasi yang kuat. Begitulah pandangan asisten administrasi melihat itu. Iya. Terima kasih, saya mohon maaf sekaligus pamit Pak, dan saya melangkah lagi pada acara yang hari ini masih 3 lagi agenda, termasuk terakhir sebentar jam 2 penetapan hitungan rupanya kita ingat tadi TPP. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu Pak Asisten 3. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya Pak.